yang mana ini bagian dari upaya untuk bisa meneladani beliau. Tidaklah kita bisa mencintai beliau, meneladani beliau, melainkan kita harus mengetahui bagaimana sepak terjang beliau dalam berdakwah, bagaimana ya pergaulan beliau ketika bermuamalah dengan istrinya, dengan sahabatnya, dengan musuh, ya harus kita kenal. Kewajiban kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, juga ada kewajiban kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu bagian dari salah satu dari 3 pertanyaan yang telah akan dipertanyakan di dalam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa man dinuka, apa agamamu, dan wa man nabiyuka, siapa nabimu. Dan tentunya kita mempelajari sirah Nabi ini salah satu upaya dan usaha agar kita bisa meladani beliau dengan baik, dan tentunya juga usaha kita agar telah bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir ketika di alam kubur. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah fi Syarhi Al-Urjuzah Al-Miniyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Kitab Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah, penjelasan dari bait-bait syair yang berjumlah 100 bait yang menyebutkan fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah, yang menyebutkan kondisi keadaan orang termulia dan orang terbaik itu Muhammad SAW. Bait-bait syair yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah taala, dan ini merupakan syarah dari Profesor Dr. Walid bin Idris Al-Manisi hafizahullah taala, rektor dari Universitas Islam Minnesota di Amerika, ya, yang mana beliau dahulu lama di Saudi Arabia, belajar dengan para ulama senior di sana bersama Syekh Utsaimin, Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Fauzan dan yang lainnya. Kemudian beliau merantau ke Amerika untuk berdakwah di sana dan mendirikan lembaga pendidikan. Nah, di pertemuan yang lalu kita sampai kepada bait ke-15. Ibnu Abil Al-Hanafi mengatakan, "Fakana fihi 'adduhu 'alaiha wa ba'dahu ifdaluhu ilaiha." Ya, setelah sebelumnya menceritakan tentang prosesi Nabi SAW masih kecil, ya. Nabi SAW ketika masih kecil, ketika umur 6 tahun, ya, ibunya beliau wafat, ya. Bapaknya beliau wafat ketika Nabi belum dilahirkan. Kemudian ketika kecil, ibunya beliau Aminah wafat ketika Nabi umur 6 tahun. Kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun hanya dapat jatah 2 tahun sampai akhirnya datang ajalnya ketika Nabi umur 8 tahun. Nabi umur 8 tahun, Abdul Muttalib meninggal. Setelah meninggal, maka diasuh oleh pamannya Abu Thalib, yang mana itu adalah bapaknya Ali, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, bapaknya Abu Thalib, juga bapaknya Ummu Hani, ya, bapaknya Ummu Hani radhiyallahu taala anhuma. Kemudian, ya, di pertemuan yang lalu ketika Nabi SAW umur 12 tahun, itu awal mula Nabi SAW diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang, ya, berniaga dari Mekah menuju Syam, ya. Karena orang-orang Quraisy memang punya kebiasaan safar di 2 musim. Di musim panas mereka safar ke arah Syam untuk berniaga, di musim penghujan mereka safar ke arah Yaman. Dan juga akhirnya, ya, di umur 12 awal mula safar itu bertemu dengan pendeta Bahira, bertemu dengan pendeta yang mengabarkan bahwa pendeta ini dia mengimani apa yang dikabarkan oleh Allah SWT dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, perjanjian baru, perjanjian lama, dalam Injil dan Taurat, bahwa akan ada nabi yang diutus di akhir zaman, ciri-cirinya ini dan itu. Makanya Bahira memberikan wanti-wanti kepada pamannya Abu Thalib untuk membawa pulang Rasulullah SAW. Ini nabi ini, dengan banyak faktor-faktor dan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Akhirnya dibawa pulang. Sampai kemudian singkat cerita, ya, Ibnu Abil His menceritakan ketika Nabi sudah umur 25 tahun. Ketika umur 25 tahun, ini awal yang kedua atau kali yang kedua, kemudian Rasulullah SAW pergi lagi ke Syam, ya, pergi lagi ke Syam dalam rangka berdagang. Untuk kali yang kedua dalam rangka berniaga, berdagang, kerjasama dengan calon istrinya Khadijah bintul Khuwailid. Karena memang Khadijah di setiap waktu tertentu beliau memberikan kesempatan bagi orang-orang Quraisy yang ingin mengadu nasib, ya, ingin berbisnis. Silahkan siapa yang mau, saya biayain, saya danain dengan akad, ya, akad mudharabah, ya. Jadi modalnya dari Khadijah
kemudian tenaga dan skill untuk mengolah modal tadi dari orang-orang yang berminat untuk daftar. Nah, Abu Talib wafat dalam keadaan kufur ya, tidak kita doakan rahmatnya. Abu Talib, pamannya Nabi SAW, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Muhammad, ya bahasa kita Muhammad, di sana Khadijah membuka peluang untuk usaha bisnis ke Syam, dia akan ngasih modal, kamu ikut gitu. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW ikut dalam program itu dan beliau berangkat ke Syam dengan rombongan kafilah. Adapun Rasulullah SAW dibarengi secara khusus oleh budaknya Khadijah namanya Maisarah, ya namanya Maisarah. Kemudian di sana dilihat bahwa perdagangan Nabi SAW begitu laris, ya, begitu untungnya banyak, penuh keberkahan. Bahkan Nabi SAW jujur, ya, tidak memanipulasi data, tidak berbohong, tidak berdusta, dan juga kondisi-kondisi abnormal yang didapati oleh Maisarah di dalam diri Rasulullah SAW. Ya, ketika ke Syam, ada awan yang senantiasa menaungi beliau di atas kepalanya. Ketika lewat di pepohonan, ya, pohonnya itu sengaja dengan naungannya menaungi Nabi SAW agar tidak kepanasan. Dan juga akhlak beliau yang terpuji. Akhirnya setelah selesai perdagangan pulang, Maisarah bercerita kepada Khadijah sifat positif yang ada dalam diri Nabi SAW. Akhirnya pun Khadijah tertarik untuk menikah dengan Nabi SAW. Akhirnya Khadijah singkat cerita mengutus salah satu pembantunya perempuan untuk menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa Khadijah berminat untuk menikah dengan Nabi. Kira-kira Nabi minat gak nikah dengan Khadijah? Bagaikan gayung yang bersambut, ya, tidak bertepuk sebelah tangan. Khadijah minat, Rasul pun minat, akhirnya pun menikah. Ya, akhirnya pun menikah. Yang mana pada saat itu Khadijah adalah seorang perempuan janda yang juga menjadi buruan, ya, buruan para lelaki di zaman itu, ya. Banyak orang yang berminat ini meminang dan menikahi Khadijah, tapi Khadijah tidak menghendakinya, malah jatuh hati kepada Nabi SAW. Dan kemarin disebutkan Syekh Walid Ibn Idris Al-Manisi mengatakan wa kanat ummul mukminin Khadijah qad tazawwajat qabla an-nabi rajulain ahadahuma Atiq ibn Aid ibn Makhzum. Kemarin disebutkan bahwa Khadijah itu adalah seorang perempuan janda yang dahulu pernah menikahi dua orang lelaki. Ya, suami pertamanya namanya Atiq bin Aid ibn Makhzum, yang kedua namanya Abu Halah An-Nabbash bin Zurarah At-Tamimi. Cuman di sini tidak disebutkan secara rinci kenapa berpisah, apakah pisah karena cerai hidup ataukah pisah karena meninggal suaminya, tidak disebutkan secara detail. Akhirnya intinya Nabi SAW menikahi Khadijah, dan semenjak itulah nanti ke depan Nabi SAW akan hidup bersama Khadijah selama 24 tahun ke depan, ya, 24 tahun ke depan. Yang ulama kemarin berselisih pendapat tentang umur Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah SAW berapa tahun. Disepakati Rasul menikah waktu itu umur 25 tahun. Adapun Khadijah umur berapa? Ada yang mengatakan, yang pendapat yang masyhur adalah beliau umur 40 tahun. Tapi dalam pendapat yang lain ada yang mengatakan bahwa Khadijah umurnya 27 tahun, ya, 27 tahun. Jadi selangnya tidak terlalu banyak. Nah, dan mungkin wallahu a'lam bishawab itu lebih cocok, ya, bagi seorang perempuan yang akhirnya melahirkan 6 anak untuk Nabi SAW. Ya, kalau umur sudah 40 lebih, itu ya bukan sesuatu yang mustahil, tapi berat, ya. Karena sudah 40 tahun lebih itu biasanya sudah mendekati umur menopause, sehingga kalau sampai melahirkan 6 anak, ini sesuatu yang berat. Ini ada dua riwayat yang mengatakan Khadijah waktu itu umur 40 tahun, riwayat yang lain, riwayat Al-Waqidi mengatakan beliau umur 27 tahun. Dan ulama sepakat bahwa Khadijah ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Orang yang pertama kali masuk Islam, baik dari kalangan lelaki maupun kalangan perempuan. Ya, beliau pertama kali masuk Islam. Dan Khadijah ini tentunya, ya, posisi Khadijah, peran Khadijah, ya, posisi Khadijah, jasa Khadijah, ini begitu besar dalam dakwah Islam, dalam dakwahnya Nabi SAW, dalam mensupport Nabi SAW secara materi dan secara moral. Ya. Makanya betapa besarnya jasa Khadijah dan betapa cintanya Nabi SAW kepada Khadijah. Bahkan anak keturunan Nabi SAW semua dari Khadijah, kecuali Ibrahim dari Maria Kiptiyah. Makanya ini menjadikan Nabi SAW masih sering aja menyebut beliau. Walaupun Khadijah sudah wafat, sering disebutkan ceritanya, kisahnya, perangainya, orangnya, yang mana
itu menjadikan istri-istri Nabi yang lain kadang cemburu, terutama Aisyah. Ya, Aisyah yang begitu cemburu dengan apa yang sering dikisahkan oleh Nabi tentang istrinya yang pertama dulu, yaitu Khadijah. Sampai suatu ketika ya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad dan Mu'jam Al-Kabir li Tabrani, ya suatu ketika disebutkan lamma gharat ummul mukminin Aisyah. Suatu ketika ummul mukminin, ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha gharat, yaitu cemburu. Kemudian ketika beliau cemburu karena Rasul masih sering menceritakan tentang Khadijah, Aisyah berdoa kepada Allah SWT, menyampaikan itu kepada Rasul. Abdalakallahu khairan minha, wahai Rasulullah, semoga Allah menggantikan yang lebih baik ya dari Khadijah. Semoga Allah, kan tadi sering nyebutin Khadijah. Ya udah, Aisyah ngomong, ya wahai Rasulullah, semoga Allah menggantikan untuk Anda orang yang lebih baik. Tapi dibalas oleh Rasulullah SAW. Qala Nabi SAW, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Justru Allah tidak menggantikan untukku orang yang lebih baik dari dia. Kenapa? Qad amanat bi id kafara bin nas. Karena Khadijah ini istimewa. Dia adalah orang yang pertama kali beriman kepadaku ketika banyak orang kufur dengan apa yang telah aku sampaikan. Wa saddaqatni id kadzdzabani an-nasu. Dan dia adalah orang yang pertama kali membenarkan apa yang kubawa ketika banyak orang pada saat itu mendustakanku. Wa wasatni bimaliha id haramahin nas. Dan dia orang yang mendukung dakwahku dengan materi dan harta yang dia punya ketika orang-orang menghalangi hartanya untuk mendukungku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramani auladan nisa. Dan Allah SWT menganugerahkan rizki anak untukku dari Khadijah, di mana Allah tidak menganugerahkannya dari istri-istri yang lain. Karena Maria Qibtiyah bukan istrinya Nabi. Statusnya adalah budak hamba sahaya. Jadi dari istri Nabi ya, semuanya itu yang melahirkan anak, Allah berikan anugerah itu hanya dari rahim Khadijah. Jadi Nabi mengatakan, tidak ada yang lebih baik dari Khadijah. Dia adalah orang yang beriman kepadaku ketika banyak orang kufur kepadaku. Dia adalah orang yang membenarkanku ketika banyak orang mendustakan diriku. Dia orang yang menggelontorkan hartanya untuk berdakwah, ya, mendukung dakwahku ketika orang-orang menghalangi hartanya untuk ikut berpartisipasi dalam dakwah. Dan dia adalah orang di mana Allah menganugerahkan anak-anak dari rahimnya, di mana aku tidak mendapatkannya dari istri-istri yang lainnya. Disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim. Wa ja'a fil hadits aidan anna ummul mukminin Aisyah, masih berkaitan dengan Aisyah juga. Disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah wa ma ra'aituha." Saya belum pernah merasa cemburu atas seseorang seperti cemburunya saya kepada Khadijah, padahal saya belum pernah melihat orangnya seperti apa. Ya, jadi Aisyah cerita, saya tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi yang lain secemburu saya dengan Khadijah, padahal saya belum pernah melihat dirinya. Walakin kana Nabi SAW yukthiru dzikraha. Tapi Nabi SAW dulu banyak sekali nyebut Khadijah, sering-sering cerita, benar-benar cerita. Wa rubbama dhabaha syata thumma yuqatti'uha a'dha'an. Bahkan terkadang beliau ya secara sengaja nyembelih kambing, nyembelih domba. Kemudian beliau sembelih sendiri, beliau potongin sendiri dagingnya atau ininya, kemudian dibagi. Tsumma yab'atsuha fi sadaiki Khadijah. Kemudian apa? Dikirim ke saudara-saudaranya Khadijah. Jadi walaupun sudah bukan istrinya lagi, sudah wafat, tapi beliau masih senantiasa peduli. Gitu. Terkadang suatu ketika beliau nyembelih sengaja, kemudian dagingnya itu dikasihkan ke saudara-saudaranya atau keluarganya Khadijah. Ya. Farubbama qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya mar'atun illa Khadijah. Terkadang sampai Aisyah sendiri keceplosan ya keluar dari statement beliau, ka'annahu lam yakun fid dunya mar'atun illa Khadijah. Bahasa Jawanya, wahai Rasulullah, kaya ora ana wong wedok liya wae gitu kan. Wahai Nabi, kayak ndak ada perempuan yang lain aja, kok Khadijah aja terus yang disebutkan. Kemudian Nabi menjawab, innaha kanat wa kana li minha walad. Kamu tuh ndak tahu, saya tuh punya kenangan ini dan itu sama Khadijah. Punya kenangan saya banyak sama Khadijah. Dan Allah memberikan rizki untukku ya dari Khadijah anak-anak yang ada. Maksudnya enggak ada untuk istri-istri yang
lainnya. Nah, nanti para ulama berbeda pendapat, ya. Istri Nabi SAW itu yang paling afdol sebenarnya yang mana? Apakah Khadijah ataukah Aisyah? Ada yang mengatakan bahwa Khadijah adalah istri Nabi yang paling afdol, paling baik ketika beliau masih hidup. Ada yang mengatakan apa? Aisyah adalah istri yang paling baik dan paling afdol ketika Aisyah masih hidup. Ya, masih ketika Aisyah ada dan Khadijah nggak ada. Ada juga yang mengatakan Khadijah lebih baik. Buktinya apa? Dua hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW masih sangat mengingat beliau, padahal Aisyah adalah juga istri beliau yang ada pada saat itu. Tapi nyatanya, ya, ketika tadi Aisyah mengatakan abdalakallahu khairan minha, semoga Allah menggantikan untukmu istri yang lebih baik. Nyatanya Nabi menjawab, tidak. Allah tidak menggantikan padaku istri yang lebih baik. Ini yang menjadikan sebagian ulama mengatakan Khadijah itu yang paling afdol. Tapi ada yang mengatakan Aisyah yang paling afdol karena ada sisi yang lain. Sisi yang lain apa? Aisyah perempuan yang cerdas. Bahkan Aisyah termasuk dari kalangan para sahabat yang mencapai derajat ijtihad, mencapai derajat mujtahid. Yang mana dalam permasalahan fikih beliau termasuk orang yang ditanya tentang masalah-masalah bagaimana menyimpulkan hukum suatu masalah. Dan tidak semua sahabat mencapai derajat ijtihad. Hanya sahabat-sahabat tertentu saja yang bisa berijtihad kemudian menyimpulkan hukum dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi pada saat itu. Sisi lain juga Aisyah adalah di antara dari para sahabat yang meriwayatkan banyak hadis dari Nabi SAW. Ya, ribuan. Ya. Bersamaan dengan Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Omar, ya. Kemudian Anas bin Malik. Ya, punya keistimewaan itu. Dari sisi ini sebagian ulama mengatakan Aisyah yang lebih afdal gitu. Tapi sebagian yang lain mengatakan yang lebih afdal Khadijah. Nah, bagaimana yang rajih? Tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya dua-duanya adalah di antara istri Nabi SAW yang mulia, ya. Semoga Allah meridhai keduanya dan keduanya tentunya punya jalan dan kisah sendiri-sendiri yang masing-masing punya keistimewaan, ya. Memang masing-masing punya keistimewaan. Khadijah punya keistimewaan di awal mula dakwah, ya. Awal mula munculnya Islam. Aisyah juga punya keistimewaan, ya. Dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, maka kita bisa mengetahui banyak hukum-hukum syar'i, terutama masalah rumah tangga, ya. Hukum-hukum terkait seputar rumah tangga itu yang banyak meriwayatkan apa? Aisyah. Di antaranya tentang bagaimana juga Nabi ibadahnya di dalam rumah. Ya, salah satu hikmahnya kenapa Nabi memiliki banyak istri itu apa? Juga agar istri-istri tadi menyampaikan kepada kaum muslimin, kepada umat apa saja sih ibadah yang dilakukan Nabi di dalam rumahnya. Dan tidak lain tidak bukan yang tahu adalah para istrinya. Nah, jadi Aisyah punya peran, ya, menyebarkan hal-hal yang terkait hukum Islam dari hadis-hadis yang beliau ingat dan beliau riwayatkan dari Nabi. Adapun Khadijah punya peran ketika awal mula munculnya Islam. Dua-duanya insyaallah adalah perempuan-perempuan yang mulia dari kalangan ummahatul mukminin. Baik, kemudian waruwiya fi hadisin annaha mimman kamula minan nisa. Disebutkan dalam satu hadis, ya, juga Khadijah itu di antara perempuan yang sempurna, ya, perfect. Nabi SAW mengatakan kamula minan nisa, di antara perempuan-perempuan yang begitu sempurna dan mulia adalah Maryam bintu Imran, ya. Maryam bintu Imran, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Asia bintu Muzahim, kemudian Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Fatimah bintu Muhammadin. Ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari, ya, juz 6 halaman 398. Nah, itu bait ke-15. Kita berpindah ke bait ke-16. Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan wa wulduhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasimu hazat takrim. Wa wulduhu minha khala Ibrahim fal awwalul qasimu hazat takrim. Ya, wa wulduhu, dan putra-putranya Nabi, anak-anaknya Nabi. Hu itu kembali kepada Nabi SAW. Wul itu bentuk plural dari kata walad, ya. Waladun, waladani, auladun, dan wuldun, ya. Jadi bentuk pluralnya dari kata walad itu bisa aulad, bisa wul, ya. Jadi putra-putranya beliau, anak-anaknya beliau, minha itu dari Khadijah. Khala Ibrahim. Khala adatul istisna, ya. Perangkat untuk mengecualikan, kecuali Ibrahim.
Fal awwalul Qasimu hazat takrim. Adapun putra beliau yang pertama namanya Qasim, hazat takrim. Maksudnya apa? Hazat takrim yaitu Qasim ini dengan menjadi anak Nabi yang pertama, beliau orang yang menang dan mengumpulkan kemuliaan karena menjadi anak Nabi SAW yang pertama. Jadi wul tadi adalah bentuk plural dari anak. Maksudnya anak-anaknya Nabi semua dari Khadijah radhiyallahu anha kecuali Ibrahim. Kullu auladin Nabi SAW dzukuran wa inatha, semua anaknya Nabi SAW baik yang lelaki maupun perempuan kanu minha, semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha, ada Ibrahim kecuali Ibrahim karena Ibrahim dari anak dari Maryah Al-Qibtiyah, ya, seorang budak hamba sahaya yang dahulu dihadiahkan oleh Raja Mesir Muqawqis, ya, dihadiahkan kepada Nabi SAW. Tsumma dzakara auladan Nabi, kemudian ya Syekh Walid Ibn Idris Al-Manisi menjelaskan, kemudian Ibn Abil Is menjelaskan anak-anak Nabi SAW yang pertama adalah Qasim. Huwa awwalu abna'in Nabi. Qasim ini adalah anak Nabi SAW yang pertama. Ya, wulida qabla al-bi'tsah wa mata saghiran. Ada yang mengatakan bahwa beliau, ya, dikatakan di sini beliau Qasim ini dilahirkan sebelum Nabi diutus. Ya, berarti sebelum Nabi SAW umur 40 tahun. Jadi beliau dilahirkan sebelum Nabi SAW atau sebelum Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Wa mata saghiran, tapi akhirnya wafat ketika masih kecil. Wal masyhuru annahu mata qabla al-bi'tsah aidan. Pendapat yang masyhur dari kalangan ahli sejarah bahwa Qasim ini meninggal sebelum juga sebelum Nabi diutus. Wakila dalam pendapat yang lain adrakal bi'tsah wa mata ba'daha. Dalam pendapat yang lain dikatakan iya, dia lahir sebelum diutus, tapi wafatnya setelah Nabi diutus. Ya, setelah Nabi diutus, tapi waktu sebentar setelah diutus, kemudian juga akhirnya meninggal. Jadi, ada yang mengatakan sempat mendapati ayahnya sebagai Nabi. Gitu. Tapi pendapat yang masyhur, Qasim ini ya lahir sebelum Nabi diutus, wafat juga sebelum Muhammad SAW diutus jadi Nabi dan Rasul. Wabihi yukannan Nabi SAW, dan dengannya lah Nabi SAW dipanggil dengan nama kunyahnya, ya, nama kunyah. Muhammad SAW dipanggil nama kunyahnya Abu Al-Qasim. Nama kunyah adalah nama di mana seseorang dipanggil dengan apa? Dengan nama anaknya, ya, Abul Qasim, Abu Muhammad, Abu Ali, Abu, ya, siapa misalnya Fatimah dan yang lainnya. Ya, kalau untuk perempuan ya Ummu siapa? Ummu Fatimah, Ummu Royan dan sebagainya. Atau terkadang nama kunyah itu tidak hanya penyandaran seseorang kepada anak yang dia punya, tapi terkadang pada kebiasaan tertentu, ya, kebiasaan tertentu atau momen tertentu yang dengannya kemudian seorang dijuluki dengan itu. Seperti Ali bin Abi Thalib, yaitu dijuluki juga nama kunyahnya Abu Turab, ya, Abu Turab. Turab artinya debu, tanah, ya, bapaknya debu, bapaknya tanah. Kisahnya mungkin dulu pernah saya ceritakan, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib pernah cekcok dengan istrinya Fatimah. Pernah cekcok, pernah padu, ya, dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya Ali marah, ya, Ali marah. Kemudian dia keluar dari rumah, kemudian tidur-tiduran di Masjid Nabawi. Ya, menghilangkan penat, menetralkan emosi, tiduran. Yang mana Masjid Nabawi pada saat itu kondisinya belum seperti sekarang, masih apa? Lantainya masih berupa pasir, tanah. Nah, ketika tiduran di situ, kemudian Rasulullah SAW mencari Ali bin Abi Thalib. Masuk ke rumahnya Ali, ditanya Fatimah putrinya, Ali kemana? Tidak ada di rumah. Oh, berarti ada sesuatu, padu kemungkinan. Kemudian dicari sama Nabi SAW, Ali sedang tiduran. Kemudian Nabi mengatakan, kum ya Aba Turab. Bangun kamu wahai Abu Turab. Abu Turab, yaitu bapaknya apa? Debu. Maksudnya karena waktu itu glesot tidur di lantai masjid sehingga tubuhnya nempel debu-debu atau pasir-pasir yang ada dari lantai Masjid Nabawi. Makanya kemudian dijuluki dengan Abu Turab. Seperti halnya sahabat yang lain, Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr yang nama kunyahnya lebih tenar daripada nama aslinya. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman ibnu Sakhrin, tapi lebih tenar dengan nama julukannya atau bukan julukan, nama kunyahnya. Ya, kalau julukan itu nanti lakop. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 nama. Nama asli, nama kunyah, Abu Fulan, Ummu Fulan, ada nama lakop. Itu nama julukan. Ya, julukan lakop. Ya, seperti
Misalnya Khalid bin Walid, julukannya Saifullah. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ya. Atau Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, julukannya Amirul Mukminin. Nah, kalau Abu dan Ummu itu namanya nama kunyah. Dan terkadang atau seringnya dia dinisbahkan untuk anak yang dipunya oleh orang tersebut, atau terkadang tidak harus juga. Tapi untuk apa? Momen-momen tertentu, atau misalnya seperti Abdurrahman bin Sakhar itu punya kucing yang sering dibawa kemana-mana, kemudian dia dipanggil dengan Abu Hurairah. Wabihi yukan Nabi Sallam Abul Qasim. Nabi Sallam dipanggil kunyahnya dengan Abu Qasim. Dan orang Arab, teman-teman sekalian, orang Arab itu lebih suka dipanggil dengan nama kunyahnya. Ya. Lebih suka dipanggil nama kunyahnya karena memanggil orang dengan nama kunyahnya itu lebih sopan. Lebih sopan. Jadi jenengan kalau punya teman orang Arab, ya, dia punya nama Muhammad tapi dia punya nama kunyah misalnya Abu Hamzah, dia akan lebih senang, lebih respect dan lebih suka ketika dipanggil dengan nama kunyahnya. Bahasa kita kalau di Jawa unggah-ungguh gitu. Manggilnya lebih afdal dengan nama kunyahnya. Itu lebih sopan. Makanya dalam satu hadis saya lupa teksnya, tapi ada seorang sahabat, kalau nggak salah Ali atau siapa, dia dipanggil oleh seorang sahabat yang lain dengan nama kunyah. Kemudian sahabat ini memanggil sahabat yang lain dengan nama aslinya. Kemudian kalau nggak salah sahabat tadi Ali, kalau tidak keliru saya agak lupa, kemudian mengingkari, akan naitani walam tukanni bihi sahibak. Kalau nggak salah gitu. Ali mengatakan, kenapa kamu memanggil saya dengan nama kunyah, sedangkan kamu tidak memanggil yang lain dengan nama kunyah juga? Ya kesannya seakan-akan apa? Fulan ini menghormati Ali, kenapa yang ini nggak dihormati juga gitu. Jadi kalau bisa disamakan. Wallahu a'lam bishawab. Hadza takrim, hadza syai'a jama'ahu wa dhafara bihi wal maqsud nala hadza syaraf wa takrim annahu ibnu li Rasulillah sallallahu wa annahu awwalu abnaihi. Jadi Al-Qasim ini mendapatkan kemuliaan karena Allah menjadikan beliau menjadi anak Nabi sallallahu yang pertama. Kemudian wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah. Bait ke-17 tadi menceritakan anak Nabi yang pertama, lelaki. Kemudian selanjutnya Ibnu Abil Is melanjutkan anak Nabi yang lain, wa Zainabun Ruqayyatun wa Fatimah wa Ummu Kulthumin lahunna khatimah. Kemudian anak Nabi selanjutnya adalah Zainab, ya, Ruqayyah dan Fatimah. Kemudian Ummu Kulthum lahunna khatimah. Ummu Kulthum sebagai penutupnya, ya, penutupnya anak perempuan yang terakhir. Ai ba'dal Qasim, maksudnya adalah setelah anaknya Nabi SAW yang wafat tadi, Qasim, Nabi SAW dianugerahkan anak perempuan, ya, Nabi dianugerahkan anak perempuan. Namanya Zainab, ya. Setelah Zainab kemudian Nabi SAW diberikan anak Ruqayyah. Diberikan anak Ruqayyah. Sebentar. Ya, jadi setelah Qasim kemudian Nabi diberikan anugerah Zainab. Setelah Zainab kemudian diberikan anugerah Ruqayyah. Setelahnya kemudian Fatimah. Setelah Fatimah kemudian Ummu Kulthum. Ala hadza tartib. Sesuai urutan ini. Adapun Zainab, ya. Zainab radhiyallahu anha fahiya akbaru banatin Nabi. Zainab ini adalah anak sulungnya Nabi SAW yang perempuan. Maksudnya anak paling barep dari kalangan anak perempuan Nabi itu Zainab. Wa tazawwajat ibna khalatiha. Dan Zainab ini dahulu dinikahkan dengan putra dari pamannya atau putra dari bibinya, khalah. Bibi itu adalah saudarinya ibu. Khalah itu adalah bahasa Arab, khalah itu adalah saudarinya ibu. Jadi maksudnya ibunya Zainab yaitu Khadijah, ya kan? Khadijah istri Nabi. Khadijah punya anak Zainab. Nah, Khadijah ini punya saudari. Nah, saudari ini kalau dalam bahasa Arab khalah namanya. Bibi dari sisi ibu itu namanya khalah. Kalau bibi dari sisi ayah namanya ammah. Paman dari sisi ibu namanya khalun. Paman dari sisi ayah namanya ammun. Ya. Nah ini Nabi SAW menikahkan Zainab dengan sepupunya. Yaitu anak dari bibinya Zainab sendiri alias anak dari saudarinya Khadijah. Namanya Abul As ibnu Rabi'. Namanya Abul As ibnu Ar-Rabi'. Nah, waqad aslama.
Dan akhirnya nanti Abul As pun akhirnya masuk Islam. Dan beliau termasuk bertemu dengan Nabi dan termasuk dari kalangan sahabat. Nah, ini kisah balada cinta ya, antara Zainab dengan Abul As ini, Masya Allah begitu panjang ceritanya. Jadi Abul As dengan Abul As dengan Zainab itu dinikahkan ya. Dinikahkan dalam kondisi sebelum Nabi SAW diutus jadi Nabi dan Rasul. Jadi dulu Zainab itu menikah dengan Abul As ketika Abul As itu masih kufur, masih jadi orang musyrik. Sampai ketika bapaknya Zainab diangkat jadi Nabi dan Rasul, maka anaknya pun ikut masuk Islam. Dan ketika perempuan masuk Islam, tidak boleh bergabung dengan suaminya ketika suaminya nggak mau masuk Islam. Akhirnya mau tidak mau harus pisah. Kecuali suaminya mau masuk Islam juga. Mau masuk Islam juga, maka mereka masih punya hubungan dan bisa bareng. Tapi karena dia tidak mau, ya, dan anaknya Nabi SAW Zainab masuk Islam, akhirnya mereka dipisahkan. Dan itu berlangsung begitu lama sampai Zainab pun ikut hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan semenjak mereka pisah, Zainab pun tidak nikah dengan laki-laki yang lain. Sampai akhirnya nanti pas perang Badar, Abul As ini juga termasuk musuh. Dia termasuk ikut dari kelompoknya musuh, orang-orang Quraisy yang akhirnya juga ketangkap dalam perang Badar. Ya. Bersama Al-Abbas nanti juga. Al-Abbas pamannya Nabi SAW, yang mana Al-Abbas nanti ketangkap, tapi juga akhirnya dia mengumumkan keislamannya. Tapi Abul As ini dia juga termasuk ikut perang Badar, bukan di kelompoknya Nabi, tapi di kelompok musuh. Tapi akhirnya dengan izin Allah beri taufik, Abul As ini akhirnya pun masuk Islam. Yang mana bisa kembali lagi dengan mantan istrinya yang dulu. Nunggu bertahun-tahun. Ya, nunggu bertahun-tahun. Jadi mereka sempat terpisah karena perbedaan ideologi dan agama, akhirnya bersatu kembali ketika suaminya masuk Islam juga. Dan para ahli sejarah menyebutkan mereka balik lagi menjadi suami istri tidak dengan akad yang baru. Tapi udah langsung balik menjadi suaminya. Itu nanti dalam masalah fikih juga dibahas. Tentang hukum jika ada suami istri ya menikah dalam kondisi sebelumnya belum beriman, dia menikah dengan akad dari agamanya yang dulu. Dia berakad nikahnya misalnya di gereja atau di Hindu atau Buddha, kemudian akhirnya mereka masuk Islam. Apakah harus akad baru dengan cara Islam? Jawabannya adalah tidak. Akadnya yang dulu sudah mencukupi, tidak usah akad baru. Dan itu terjadi. Mayoritas sahabat yang masuk Islam kan dulu juga sudah pada menikah dengan akad dulu di masa jahiliyah. Tapi Nabi tidak memerintahkan mereka untuk memperbarui akad nikahnya. Ini menunjukkan akad yang dulu sudah mencukupi. Sebagaimana Nabi SAW dulu akadnya juga ketika beliau belum jadi Nabi dan Rasul dengan Khadijah. Nah, kemudian nanti ada masalah. Gimana jika suami istri yang kemudian sebelumnya belum beriman, kemudian salah satunya akhirnya beriman? Seperti ini Zainab. Zainab masuk Islam. Nah, ketika si istrinya masuk Islam, suaminya belum masuk Islam, maka wajib pisah. Ya, wajib pisah. Karena tidak boleh istrinya seorang muslim, mukmin, suaminya non-muslim. Dalam agama kita tidak diperkenankan. Allah mengatakan, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Kata Allah SWT dalam Al-Qur'an, wahai kalian wali-wali perempuan, jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian dengan orang-orang musyrik. Sungguh hamba sahaya, budak hamba sahaya yang beriman, walaupun jelek, iteng punteng, orang negro itu lebih baik daripada orang musyrik. Seganteng-gantengnya dia, sekaya-kaya dia, walaupun hal tersebut menjadikan kalian takjub dan terheran-heran. Menikahkan anak perempuan kalian dengan orang yang beriman, walaupun dia musyrik, itu lebih baik. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang perempuan nikah dengan orang non-muslim. Ya.